Halo. Di sebelah aku ini ada siapa? Halo semua, kembali lagi di channel aku, Rani Esi. Di video kali ini aku bakalan ngejawab Q&A seputar pernikahan karena udah lama banget aku mau ngejawab tapi gak jadi-jadi. Nunggu ini tamu kita ya bisa. Oke, buat kalian yang penasaran dengan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, aku bakalan kenalin yang di sebelah aku. Ini ada siapa? Oke, sekali lagi yang di sebelah saya namanya siapa? Adib. Adib. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kami itu udah nikah. Tanggal berapa? 6. Pasti kalian yang udah subscribe di channel ini kalian udah tahu karena aku udah upload video pernikahan aku di channel ini. Oke, untuk pertanyaannya aku bakalan bacain. Jadi di sini nanti aku nggak bakalan kasih tahu nama yang ngajuin pertanyaan, tapi aku langsung jawab pertanyaan dari orang itu. Gitulah pokoknya. Jadi nanti kami ya. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke teman-teman, aku bakalan baca pertanyaan yang pertama ya. Ini pertanyaannya, cara membangun mental untuk siap menikah itu gimana Mbak? Jadi gini, misalkan kalian punya pasangan, jadi kalian udah sama-sama suka dan keduanya sama-sama yakin. Nah, yang mendasari mental kita kuat buat nikah itu sama-sama yakin dan kita punya niatan, punya niatan untuk menikah, gitu. Iya. Sebelum meyakinkan orang lain, yakinlah dulu. Itu ngomongnya ke sana ya Pak ya? Iya. Saya ngomongnya ke sini ya. Oh iya. Jadi sebelum meyakinkan orang lain, kita harus meyakinkan diri kita sendiri dengan pasangan yang kita pilih. Oke? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kenapa mantap menetapkan pilihan kemasnya? Berikan alasannya. Terima kasih. Kenapa mantap? Kenapa mantap? Ya karena aku merasa yakin dan cocok aja ke dia gitu teman-teman. Jadi kalau kalian udah merasa cocok dan mantap dan punya niat nikah, segeralah menikah karena menikah itu menyempurnakan agama. Menyempurnakan ibadah kita, berlipat ganda pahalanya, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Itu teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini gimana rasanya secepat ini mau nikah? Karena ini pertanyaannya sebelum aku nikah, jadi aku jawabnya ya senang aja gitu, nggak ngerasa, nggak kebayang kalau aku bisa nikah secepat ini gitu. Iya? Ya, cepat atau Lambat? itu tergantung dari kitanya. Ya, cepat atau lambat itu tergantung pada diri kita sendiri guys. Jadi kalau kalian pengen nikah, cepat aja guys. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dia bakalan ngejawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, sudah siap? Saling suka tapi belum ada tanda doi ke rumah. Sama yang satunya itu belum suka sama sekali tapi dia udah berani ke rumah. Silahkan dipilih. Kalau ada dua pilihan seperti itu, kira-kira pilih yang mana? Ngomong dulu kepada yang suka. Kalau yang disuka tidak ke rumah, baru pilih yang kedua. Hah? Iya. Jadi ditanya dulu yang emang suka itu pengen nikah atau enggak. Kalau emang ada kejelasan pengen nikah, meskipun mainnya ke rumah itu tertunda, kita pilih yang pengen nikah itu ya. Iya. Daripada yang nggak kita suka tapi dia berani. Bayangin deh kalau kita nggak suka terus dia berani ke rumah terus kamu tolak, terus perasaannya dia itu gimana gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, jadi beneran ada keharusan buat ikut kelas pranikah? Enggak sih, pranikah atau enggak? Kita dulu nggak ada ya kelas pranikah ya?
Belum ada. Nah, Belum mungkin ada. setelah ini undang-undangnya baru, nanti ada pranikah. Kelas pranikah gitu. Tapi pranikah loh ya. Pranikah sebelum nikah kan? Terus? Yang ekor carane menikah. Cara yang menikah ya daftar, punya pasangan. Punya pasangan. Punya pasangan dulu. Nanti sudah ikut kelas pranikah Nikah? belum punya pasangan. Ya nggak mungkin lah. Lu bisa saja tambah ilmu. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mbak Reni, gimana bisa memantapkan hati buat aku nikah, aku bayang nikah rada wedi. Jadi gini, kalian jangan membayangkan pernikahan itu kayak apa ya? Sulit gitu. Kalian pasti yang belum nikah dulu mikirnya gini, udah nikah pasti nanti punya mertua gini, nanti gimana, aku nggak bisa bangun pagi, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Jadi kalian harus berpikiran yang positif aja, dan kalian itu ngejalaninya itu dengan santai, sama kalian yakin buat nikah itu buat apa ya? Menyusun keturunan. Meneruskan keturunan. Nikah itu buat ibadah. Nikah itu buat ibadah. Jadi kalian harus berpikiran positif, jangan memikirkan yang buruk-buruk dulu sebelum kalian melakukan nikah. Jangan terlalu banyak lihat sinetron. Nah, betul. Untuk pertanyaannya selanjutnya ini, bagaimana cara memantapkan hati pada pilihan? Ini pertanyaannya sama kayak yang tadi, jadi udah kejawab di sebelumnya ya. Ini lanjut aja ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya ini, pertanyaannya, nikah yang ideal bagi cowok itu gimana kira-kira? Bagi cowok, apakah harus mapan dulu atau harus gimana? Intinya kalau cowok itu menikah. Kalau cowok itu Tergantung pada masing-masing cowok. ya pasti cowoknya seperti apa, maunya seperti apa. Nggak ada hidup yang ideal. Terus? Yang ada adalah dijalani saja. Dijalani saja. Jadi misalkan kalau nikah bagi cowok yang belum punya pekerjaan kira-kira, tapi dia udah berani buat nikah gitu loh. Nggak Menurut apa-apa. Anda enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang penting ada pasangannya. jadi yang penting ada pasangan, meskipun enggak punya pekerjaan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi rezeki itu kan bisa mengalir ya setelah Iya, nikah ya. Yakin saja. Intinya kuncinya yakin saja teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini pertanyaannya, kenapa memilih nikah muda? Emang aku masih muda. Nikah muda bukan nikah dini loh ya. Bedanya apa? Nikah muda sama nikah dini. Dini itu di bawah umur. Iya. Kalau muda mungkin maksudnya itu seumurnya sekian kok sudah nikah. Iya gitu. Kenapa memilih nikah muda? Ya karena emang udah datang jodohnya dan udah sama-sama yakin aja buat nikah. Kalau udah ada kesempatan kenapa enggak gitu loh. Belum tentu yang datang hari ini datang lagi. Benar? Iya. Itu kan artinya pokoknya kita itu yakin teman-teman. Intinya sebenarnya itu yakin. Pokoknya yang jelas yakin. Tidak ada yang lebih baik dari yang ada. Oke, yang selanjutnya ini hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Mbak Renca, share cara meyakinkan diri sendiri dan keluarga fix mau nikah meskipun kita itu terbilang muda. Jadi sebelum meyakinkan keluarga, kita itu harus meyakinkan diri kita sendiri. Yakin? Kita yakin pasangan kita itu emang terbaik buat kita. Terus baru kita meyakinkan ke keluarga. Kalau kita nggak yakin, keluarga kita apa mungkin yakin gitu loh ya? Iya. Iya. Ada tips? Ada. Gimana? Syaratnya yakin dulu. Tetap yakin. Yakin apapun pasti nanti keluarga juga ikut yakin. Nah, kalau gitu. Anda nggak yakin, yang ini kesana. Oh iya. Kalau kita nggak yakin dengan diri kita, bagaimana? Pasti orang lain juga akan mempertanyakan keyakinan kita. Nah, gitu. Apalagi kita masih ada pertanyaan, apa ini jodoh saya? Betul. Terus? Itu yang kadang-kadang setiap hari muncul datang. Nah, hal yang seperti itu harus ditepis. Oh iya. Berarti apa ya? Nanti bahasanya ini jodoh saya.
itu bukan apakah ini jodoh saya tak ganti. Ini jodoh saya ini dan jodoh saya sudah yakin gitu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini bagi cowok mending lulus kuliah dulu atau nikah dulu? Ini udah kejawab juga ya. Yang pertanyaan yang tadi hampir sama. Nikah, lulus kuliah dulu atau nikah dulu kira-kira kalau buat cowok? Kalau buat cowok tanya dulu pasangannya. Kira-kira kalau belum lulus kuliah tapi kita belum juga ada pekerjaan, kira-kira mau nggak gitu, siap nggak gitu? Ya, tapi kalau cowok dan pasangannya mau, sama-sama nerima lah ya. Sama-sama nerima, nggak perlu nunggu lulus kuliah. Nah gitu. Lek nikah lo ya. Lek nikah. Ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Kita harus saling komunikasi antara pasangan. Jadi ketika pasangan kita udah nerima, kita belum lulus, kita juga belum punya pekerjaan, kenapa enggak gitu? Toh rezeki ngalir kan? Sudah ada yang ngatur. Selagi kita mau berusaha dan berdoa. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya, seberapa yakinkah kalian berdua dalam menjalin hubungan sampai bisa memutuskan untuk menikah? Nah, kalau keyakinan itu nggak bisa diukur dalam persentase angka ya, Yang ya? Iya. Nggak bisa. Jadi ketika bukan speedometer. Iya. Oh iya. Jadi ketika kita udah punya kemauan buat nikah, ya lakukan. Ya lakukan. Jadi kita udah sama-sama mau nikah ya? Iya. Kita udah sama-sama yakin ya buat nikah ya? Dan jalani. Jadi kalau udah mau terus yakin tapi nggak jalani ya nggak jadi nikah. Apalagi pasangannya nggak yakin. Nah betul. Nah ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan yang paling unik dan dijawab langsung oleh masternya ya. Master oleh dia. Ini pertanyaannya, dengerin ya. Iya. Gimana caranya Kak? Pastikan dulu bahwa yang di dekat kamu itu pasangannya. Pertama punya pasangan gitu. Iya. Terus Dan yang keduanya lain jenis. Ya, yang pertama berarti kalian harus punya pasangan terlebih. Terus yang kedua, pasangannya itu pastikan pasangannya laki-laki buat yang perempuan, terus yang buat laki-laki pasangannya perempuan. Jangan sampai laki-laki perempuan itu nggak boleh menurut agama ya. Kan banyak penipuan terjadi di beberapa daerah. Iya, banyak penipuan. Terus yang ketiga? Yang ketiganya sudah nikah. Pastikan bahwa itu sudah sah. Sudah nikah, jadi halal ya. Oke teman-teman, segini dulu video Q&A bareng aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari kami yang mungkin tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf ya teman-teman. Dan buat kata-kata mutiaranya, monggo. Yakin dan percaya dengan jodoh pasti ada. Jodoh pasti bertemu gitu. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.